Untuk mendukung penyediaan pangan yang akan dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu dan bergizi di sekolah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Balai POM di Bengkulu menciptakan inovasi pelayanan publik Joko Paman, pojok konsultasi pangan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almin Sarjana Sosial, Kepala SD Negeri 77 Kota Bengkulu, siap mendukung dan mensukseskan Festival Joko Paman tahun 2022 menuju Indonesia Sehat, dan bersedia menyediakan kantin yang sehat dengan penyediaan pangan yang aman. SD Negeri 77 bisa. Joko Paman SD Bengkulu untuk kawan-kawan guru yang saya hormati, Mbak Aulia yang dari pendamping dari BP POM yang kami hormati untuk khusus pendampingan Joko Paman. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, kita bersyukur pagi ini walaupun hujan tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Hari ini Mbak, saya sengaja sebenarnya kegiatan di BPMP masih belum selesai, tapi karena kita harus bikin video pernyataan tentang sekolah tentang program ini, ya saya kesini dulu sekolah. Nanti kita siapkan. Dan untuk anak-anak sekalian, apa kegiatan kita ini apa namanya, nak? Joko Paman atau Paman Joko? Joko Paman apa Paman Joko? Apa kepanjangannya, nak? Pojok konsultasi pangan aman, disingkat Joko Paman. Apa yang dimaksud pangan aman? Pangan apa pangan? Pangan. Yang aman yang seperti apa? Buah-buahan belum tentu aman. Itu jenisnya. Apa lagi? Ya, itu jenisnya. Jadi anak-anak sekalian, kenapa harus aman dan apa itu pangan aman? Makanan yang aman, makanan yang terbebas dari zat yang berbahaya. Ya, banyak zat yang berbahaya untuk kesehatan. Nah, caranya bagaimana? Ya, kenali makanannya. Ya, kita harus mengenali jenis makanan dan bagaimana cara memeriksanya. Apalagi selain itu, makanan yang masih kategori baik, yang sudah habis waktunya, masa yang disebut apa namanya, kadaluarsa. Pernah teh belum beli teh botol, main buka aja, main sedot aja, mesti kalau beli kemasan tengok dulu batas kadaluarsanya yang berapa, ya. Itu diantaranya. Nanti mbaknya juga akan bantu ya, sosialisasi untuk itu. Nah, lihat ini, nah, jenis PJAS apa itu? Pangan jajanan anak sekolah. Ini yang paling banyak menimbulkan, ada yang sakit perut, ya, ada yang demam. Satu, makanan utama sepinggan. Nah, jenisnya yang pertama itu dengan istilah jajanan berat. Jajanan ini bersifat mengenyangkan. Mie ayam, bakso, bubur ayam, nasi goreng. Sering nih makan, ya kan? Ada nggak di kantin kita itu? Gado-gado ada nggak? Ada. Soto ada? Hah? Yang ada yang tidak ada di situ apa?
Nah, terus yang tidak ditulis di situ yang ada di kita yang mengenyangkan apa? Sate. Terus 9 merupakan makanan yang bisa dikonsumsi di luar makanan utama. Itu yang ciki-ciki kecil ya. Banyak itu baik yang basah maupun yang kering. Yang basah kue lapis, donat, ada nggak di kantin gitu? Gorengan yang maksudnya mengenyangkan itu sebenarnya biskuit, kue kering, permen. Terus yang ketiga minuman. Nah itu kelompoknya. Nah minuman dibedakan menjadi minuman yang disajikan dalam gelas dan minuman yang disajikan dalam kemasan. Apa bedanya? Kalau itu yang Bapak suruh kalian bawa gelas ya dari rumah minum, supaya tidak ada yang, kalau kita kemarin untuk mengendalikan sampah, kalau semuanya 1000 orang kita beli makanan kemasan, minuman kemasan, berarti 1000 kemasan sehari sampahnya. Coba ya, itu makanya kita supaya kita kantin kita bersih, halaman kita bersih, diusahakan bawa tempat makan dan tempat minum dari rumah. Jadi tidak lagi jajan sate misalnya, kan bisa ditempatin ya kan, terus dilepas oleh pedagangnya dari tusuknya. Sebab beli sate selama ini Bapak perhatikan, kalau kalian beli 5 tusuk, sampahnya jadi 7 sama kertasnya sama plastiknya ya kan. Nah satu orang jajan memproduk sampah 7 butir, ditambah dengan minumnya dibungkus pakai plastik sama pipetnya, berarti 2 potong sampah. Jadi setiap orang membuang sampah 9 potong per kali jajan. Jumlah kita murid 1000, berarti 9.000 potong sampah. Pak, pantasan kotak sampah kita melulu. Makanya caranya supaya sekolah kita bersih, kelas kita bersih, kita bawa tempat makan dan tempat minum dari rumah ya. Itu diantaranya untuk mengatasi itu. Baik. Terus yang di gelas itu ya teh. Sebenarnya yang kemasan itu jarang di kita ya, karena biasanya harganya agak lebih mahal, kecuali yang ale-ale teh gelas. Terus jajanan buah ini rawat ini. Nah kalau buah yang sudah dibuka nggak ditutup, dibiarkan pesangai kebuka, mestinya jangan dibeli kalau ada tutupnya. Nah, ini semua sosialisasi, tim nanti harus sosialisasi ke kantin ya. Ke kantin ini ada panduannya yang sudah di print Mbak, kita panduannya nanti Joko Paman silakan melaksanakan kewajibannya. Yang jelas kita harus pandai melihat makanan yang aman itu maksudnya supaya tidak menimbulkan penyakit, makan aman dari pencurian. Terus pangan jajanan yang sehat, aman dan bergizi. Nah, coba itu pertama, kenali dan pilih pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari cemaran biologi, cemaran kimia, cemaran fisik. Coba lihat, kenali itu. Tuh kenali makan ininya, apa cemaran biologi, apa cemaran kimia, apa cemaran fisik. Kalau fisik itu udah jelas, telai ayam ya, nempel kecoa ada di dalam mie, itu pencemaran, fisiknya kena. Terus ada kimia, itu tadi banyak jajanan yang rahasia, jangan beli yang dirahasiakan ya. Kalau jajanan dirahasiakan
jualnya dirahasiakan, biasanya itu ada sesuatu yang disembunyikan, jangan dibeli. Ada tuh jajanan yang kayak bola ya. Sudah pernah beli? Yang kayak bola basket, kayak bola kaki. Itu nggak dijual bebas kok dibeli. Itu pasti ada yang disembunyikan. Kemungkinan ada pencemaran, ada kandungan zat kimianya. Ya. Maka supaya tidak terkena cemaran biologi maupun cemaran kimia, cemaran fisik, kantin kita harus benar-benar bersih. Nah kalau lumpur di depan kantin kita itu becek-becek, lari-lari mercik lumpurnya, udah kena makanan, kamu beli lagi. Ya. Tapi kita bersyukur kantin kita nggak dekat toilet, ya jauh dari toilet, udah siap di sana. Nanti kita perbaiki. Insya Allah minggu kita akan pasang lantainya ya, kita akan semen depan supaya kita bisa lebih baik dari sekarang. Baik anak-anak, kemudian jaga kebersihan. Nih, biasakan cuci tangan pakai sabun, kan udah disiapkan di depan kelas masing-masing. Ini main ini kemarin, ini kelas 4, kelas 5 habis main di sana berenang di lapangan, bukan di kolam renang, berenang di lapangan, hujan-hujan, langsung nyomot makanan di kantin. Tangannya, coba. Jadi sebelum menyentuh makanan atau alat makan itu cuci tangan dulu yang bersih pakai sabun. Kemudian baca labelnya itu. Tadi bapak sampaikan kan, baca label dengan seksama. Ya dibaca nih, jangan sekilas. Nama produknya apa itu, lihat tuh, snack, maaf, berat bersih, nama dan alamat produsen, izin edar, kode produksi, tanggal kadaluarsa. Nah itu yang juga penting. Komposisi, ini tengok nak, siapa-siapa memang dijujur orang tulis. Kandungannya meliputi beling, campur besi misalnya. Itu udah ditulis kok dibeli. Ya bisa saja. Ada yang berani begitu, biar jujur kelihatannya dibeli aja. Salahnya beli, karena udah ditulis kok komposisinya beling sekian miligram. Hati-hati nak, makanan kita banyak. Coba lihat di YouTube misalnya, walaupun tidak semuanya benar, ada juga yang hoax. Ya. Terus ketahui kandungan gizinya, nah kan dilihat protein berapa, ya, vitamin C-nya berapa, misalnya, kan ada sekian persen. Ya, jadi cara mengenalkan. Kemudian konsumsi air yang cukup. Lapar, terus ngunyah, air nggak diperhatikan, habis makan belum minum, udah lari lagi, itu nggak baik. Ya, karena alat pencernaan kita butuh yang seimbang. Kemudian juga air adalah penetralisir kalaupun ada racun yang ringan. Nah, baik anak-anak sekalian. Kemudian perhatikan warna, rasa dan aroma. Udah tahu agak baunya basi, masih ditelan, jangan. Jadi kan aromanya dicium kayaknya tidak segar lagi. Ini jangan dimakan. Ya, tanya sama kantin, Mbak atau Bu, ini kok baunya udah basi ya. Ya, jadi harus kritis, kita nggak jangan main telan aja. Ya. Baik, kemudian batasi makanan cepat saji dan makanan ringan. Maksudnya dibatasi, jangan itu terus. Nggak makan nasi. Kita orang Indonesia yang terbaik itu sumber ininya, karbohidratnya adalah nasi. Ya, terutama Indonesia Barat. Di Indonesia bagian timur kan sebagian mengandalkan sagu. Tapi kita terbiasa dari kecil, dari lahir kita kan nggak pernah makan sagu kan, nasi kan, ya kan, makanan utama kita kan nasi. Itu ada lauknya, tidak nasi doang. Ya, terus banyak konsumsi makanan berserat, apa saja coba?
Ya itu tadi disebutkan, ayo yang makanan berserat. Sayur, buah, apa lagi? Ya daging makanan berserat juga, tapi kalau kelewat banyak, makanya sembelit. Ya. Tuh lihat tuh. Terus banyak konsumsi bagi anak, batasi konsumsi pangan yang mengandung gula, garam, dan lemak. Ayo. Itu usus ayam banyak lemaknya itu. Ya. Jadi gula, garam, terus karena sekarang anak-anak sudah banyak yang kena penyakit gula. Coba, baru SD kelas 6, kelas 5 sudah kena penyakit gula, baru SMP sudah kena penyakit gula. Karena berlebihan makan yang manis, yang mengandung gula. Nah, tuh terus lanjut kita ke kantin sehat. Nah, coba lihat tuh. Satu, pada tempat cuci tangan disediakan sabun dan pengering. Nah, ini yang jarang nih. Tisu, kalau tisu disediakan malah diambil, dicomot, disembarang, itu kita nggak baik. Nah, kita akan hidup baik kalau kita berperilaku baik. Berperilaku baik jangan nunggu ditegur orang, harus niat dari diri sendiri, bahkan bisa mengajak orang untuk berbuat baik. Tapi kalau kita saja sudah tidak berbuat baik, bagaimana kita mau mengajak orang? Ya. Kemudian pangan siap saji dikemas dengan wadah. Ya, pangan material yang layak digunakan untuk produksi perlengkapan makanan. Nah, ini yang kita perlu sosialisasikan. Jadi apalagi musim hujan itu, ibu-ibu yang coba paham. Mestinya setiap dapat jajanan itu sebelum anak ini yang sudah terdaftar ditutup dengan yang plastik. Setelah anak datang, lalu mereka bisa buka. Jadi itu namanya menghindarinya, lalat minggu mana sampah di situ. Jadi ini tugas kita bersama untuk mengingatkan. Kita laksanakan untuk pelatihan terus terdiri lah, sosialisasi dengan berdagang di kantin. Pangan tidak mengandung bahan berbahaya. Tadi sudah dijelaskan, tempat sampah yang tertutup. Nah, makanya kita sampah yang di sana, yang tempat penampungan sementara sudah dibuat, kita jadikan untuk ditutup juga. Kalau kotak sampah kita yang ada di depan, kelas sebenarnya semuanya tertutup, tapi sebagian sudah hilang tutupnya. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Terus lokasi kantin tidak dekat dengan toilet, kita sudah hindarkan itu. Ya. Pangan siap saji disajikan dalam display yang bersih, tempatnya yang bersih. Itu baru beberapa kantin yang layak, masih separuh lagi tuh. Terus penjajah kantin menggunakan pakaian kerja yang benar, sarung tangan, penutup kepala, masker, dan permen. Kalau penutup kepala taruhlah itu kan mayoritas muslim, jadi pakai jilbab. Tapi yang saya perhatikan, celemek memang harus dianjurkan celemek dengan sarung tangan. Ini yang belum. Baik buat anak-anak sekalian, ragam jajanan yang sehat, aman, dan bergizi seperti pada halaman 13. Kantin sehat itu ada peran orang tua, nanti kita sampaikan ya. Ada peran anak-anak. Peran orang tua, terus peran guru, peran kantin. Peran guru dulu. Kepala sekolah harus membentuk tim, sudah kita bentuk. Peran TKP namanya tim keamanan pangan ya. Oke, anak-anak sekalian ya. Kalau kita intinya harus mengkonsumsi makanan yang aman. Aman apa? Aman dari kimia, aman dari cemaran biologi, aman dari cemaran fisik. Artinya bersih dan sehat. Oke ya. Cara mengenalinya sudah dikasih tahu, sudah dipelajari di kelas juga disampaikan kok.
Terima kasih dari Bapak itu, semangat ya. Dan tolong yang di sosialisasi sini kalau kan nanti kan ada tim juga anak-anak ya yang tergabung dalam tim ya harus mengkritisi. Mbak, mengingatkan ke kantin, ini kok terbuka, padahal belum ada yang beli, walatnya banyak. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya tertib, gak usah ribut, karena ini ilmu yang sangat berguna dan sangat bagus supaya kalian tahu mana makanan yang memang benar-benar bagus, baik, sehat yang bisa kalian konsumsi. Jadi harapannya nak, setelah ini kalian tahu mana jajanan atau makanan yang memang baik, bagus untuk kalian konsumsi dan mana yang tidak, yang harus dijauhi. Nah, tadi peran guru sudah dijelaskan sama Bapak Kepala Sekolah kita. Sekarang kita lanjut peran orang tua kalian di rumah. Nanti pulang dari sekolah, kalian bisa menyampaikan informasi atau ilmu yang kalian dapatkan pada saat mengikuti sosialisasi Joko Pangan ini ya. Nah, di sini kita lihat, kalian juga bisa langsung lihat peran orang tua. Yang pertama, satu, biasakan sarapan yang sehat. Kalian sebelum berangkat ke sekolah sarapan apa tidak? Nah, jadi harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Ibu perhatikan masih banyak anak-anak yang datang ke sekolah belum mengisi perutnya dengan sarapan yang sehat, udah jajan es serut di kantin. Es serut itu dikasih pewarna lagi di atasnya. Nah, pewarna itu, makanan itu boleh dikonsumsi, tetapi dalam batas waktu yang takaran yang tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau berlebihan akan menimbulkan beberapa penyakit. Memang dampaknya tidak langsung ya, berangsur-angsur, tapi kalau kalian setiap hari makan itu, lama-kelamaan selama kalian berada di SD ini tentunya akan menumpuk terus zat kimia yang ada di dalam badan kalian. Nah, yang kedua nih, membawa bekal. Anak-anak sudah bawa bekal belum? Ada yang sudah bawa, bagus. Ada yang belum. Yang belum, usahakan untuk membawa bekal dari rumah. Kenapa? Otomatis yang disiapkan oleh orang tua kalian itu pasti makanannya sehat. Karena apa? Dimasak sendiri oleh ibu kalian. Dan peralatan untuk memasaknya juga pasti terjamin bersih. Selanjutnya nomor 3, hindari pangan jajan yang mengandung bahan berbahaya. Apa saja bahan berbahaya dari makanan tersebut? Apa? Tuh, yang mengandung pewarna, terus pemanis, dan juga pengawet. Apa sih gunanya pengawet pada makanan? Nah, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ada yang tahu nggak? Apa fungsi pengawet pada makanan? Tunjuk tangan. Ya, Basel. Mengawetkan makanan. Supaya apa? Supaya tidak cepat basi. Jadi kalau ada yang menjual makanan basah, misal seperti kue basah, kalau sudah lebih dari 1 hari dia tidak basi-basi juga, berarti patut kita curigai. Berarti di dalam makanan tersebut pasti ada zat pengawet yang berlebihan. Kalau kue basah itu biasanya pagi-pagi kalian beli, sore harinya sudah mulai berbau. Kenapa? Karena tidak memakai pengawet ya. Lanjut, beri pengertian terhadap iklan yang tidak benar. Nah, di dalam TV biasanya itu banyak ya, ada jajanan yang perlu yang bagus untuk kita beli, ada yang berbahaya, ada yang boleh dikonsumsi tapi tidak boleh dalam porsi yang banyak atau yang besar ya, banyak. Nah, ibu ada sedikit cerita. Ada waktu orang tua ibu sakit, ada anak usia 5 tahun dan umur 9 tahun. Dia sudah melakukan cuci darah selama
1 minggu 2 kali, hari Selasa sama hari Sabtu. Kenapa anak tersebut bisa cuci darah? Bu, cuci darah itu kan biasanya untuk orang yang sudah tua. Nah, kenapa Bu umur 5 tahun itu sudah cuci darah? Dia terkena diabetes. Apa penyebabnya? Mengkonsumsi makanan yang manis secara berlebihan. Di nasi yang kita makan itu sudah mengandung gula. Makanya kalau kalian makan nasi, jangan langsung pas keluar dari magicom kalian, langsung kalian hantam. Sudah masuk, kalian letakkan dalam piring, dibiarkan dulu, tunggu asapnya pergi, terbang, ya. Kalau asapnya sudah habis, itu berarti makanannya sudah mulai dingin. Karena nasi hangat atau nasi panas itu kadar kadar gulanya tinggi. Ya, jadi didinginkan dulu. Sementara dingin sementara supaya dia lumayan dingin, itu kalian cuci tangan dulu dan lain sebagainya. Minuman yang oranye yang harga 1.000 setiap hari dia minum itu. Akhirnya apa? Ginjalnya rusak karena penyakit diabetes tersebut. Jadi kalian harus paham, ya, jangan terlalu sering meminum minuman kemasan yang seperti itu karena berbahaya, ya. Selanjutnya, memperhatikan pola aktivitas fisik anak. Nah, kalian harus rajin-rajin melakukan kegiatan fisik. Apa saja kegiatan fisik? Bukan berarti kalian harus berkelahi. Bu, katanya aktivitas fisik berarti kita beradu fisik, kita berantem aja tiap hari. Bukan. Ya, itu contohnya apa? Bermain sepeda, tidak diantar ke sekolah jika jarak sekolah dekat, supaya kalian jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena jalan kaki itu membuat tubuh kita sehat, ya. Nah, kemudian mengurangi kebiasaan menonton televisi. Nah, sering nonton film kartun. Mending kalau nonton film kartun. Anak-anak sekarang sering nonton sinetron. Tontonlah film yang memberikan informasi yang baik. Juga bermain HP, kurangi. Kenapa? Supaya matanya tidak cepat rusak. Terus yang punya kuota, yang punya wifi di rumah juga, kalau sering main HP itu nanti takutnya apa yang kalian lihat yang tidak pantas kalian lihat di dalamnya. Tapi kalau digunakan untuk belajar, boleh. Lanjut. Nah, sekarang peran guru. Ya, peran guru yaitu kepala sekolah harus membentuk tim. Nah, timnya sudah dibentuk, ya. Itu harus memastikan kantin sekolah dalam penyediaan PJAS. Pelaksanaan pemenuhan gizi seimbang pada siswa tersebut bersama dengan komite, guru, orang tua, siswa, pengelola kantin atau penjajah. Penjajah bukan penjajah, ya. Kalau penjajah lain dengan penjajah, ya. Kemudian peran TKP diantaranya: 1. Melakukan pendataan penjajah PJAS mengenai nama pedagang, jenis PJAS yang dijual, pemberian nomor pada setiap gerai jajanan. Mensosialisasikan keamanan pangan bagi komunitas, ya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan keamanan pangan, termasuk penerapan praktek-praktek keamanan pangan di sekolah. Yang keempat, memantau penerapan cara penanganan, pengelolaan dan penyajian pangan yang baik di kantin sekolah. Yang kelima, memastikan upaya perbaikan terus dilakukan oleh kantin sekolah, termasuk menjamin agar pengelola kantin menggunakan peralatan mengolah atau penyajian pangan yang baik dan bersih. Nah, sekarang untuk mengelola kantin, sebenarnya ini bukan tugas kalian, tapi kalian harus wajib tahu, ya. Pengelola kantin dan atau penjajah PJAS harus melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh TKP sekolah. Antara lain, memperhatikan kebersihan peralatan pengolah atau penyajian tangan. Jadi kalau kalian lihat kantinnya jorok, banyak lalat yang berterbangan, nggak usah dibeli makanannya. Lalat itu udah terbang dari kotoran, nempel ke makanan, kalian beli. Sementara tempat yang nempel tadi udah ada
kalian sakit perut ada dua kemungkinan. Yang pertama kekenyangan karena banyak jajan. Yang kedua karena itu tadi makanannya tidak higienis ya. Kemudian wajib menyediakan atau menjual PJS yang aman. Makanan nak, kalau sudah terlalu mencolok, misalnya terlalu merah, terlalu hijau, berwarna-warni, gak usah dibeli. Karena itu sudah dipastikan banyak pewarna. Pewarna sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kalau boleh dikonsumsi sama kita, asalkan tidak berlebihan. Bu, kalau tidak aman kenapa dijual? Ya namanya penjual, mencari keuntungan. Kenapa Bu? Dengan cara dia memberikan warna yang banyak, bukannya dia rugi. Nah pewarnanya tidak aman nah. Supaya apa? Menarik perhatian kalian. Cantiknya kuenya pasti enak. Padahal pewarna yang dipakai itu kadang-kadang ada yang untuk pewarna tekstil atau pewarna pakaian masuk ke dalam perut kalian. Memang tidak langsung bereaksi, tapi lama-lama menumpuk menyebabkan penyakit. Makanya kini banyak yang namanya penyakit kanker dan lain sebagainya. Kemudian memonitor seluruh kegiatan dalam rangka penyediaan PJAS yang sesuai, mulai dari pemilihan penyediaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengolahan hingga penyajian. Kecil. Memperhatikan kebersihan fasilitas dan tempat. Seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin nanti kantin kita akan diperbaiki ya, paling tidak jalan atau yang di depan kantin itu semen supaya tidak becek ya. Kemudian memperhatikan kebersihan dan kesehatan penjajah. Kalau kalian jajan, lihat yang menjual. Kalau pakaiannya maaf ngomong kotor di mana-mana, badannya bau, rambut acak-acakan, banyak kutu dan sebagainya, gak usah dijual. Udah dipastikan makanan yang dibuatnya tidak sehat. Lihat dulu yang jual, oh bersih kayaknya, rapi, pasti dia juga bersih. Tapi kalau dari penampilan aja udah gak meyakinkan, gak usah dibeli. Nah, kemudian memperhatikan kebersihan kesehatan itu tadi sudah ya. Sebaiknya memberikan informasi perkiraan jumlah kalori untuk setiap makan setiap saji. Jadi kalau sudah makan nasi, jangan lagi makan bakwan, makan gorengan, terus makan kentang. Karena kenapa? Ya itu kan sudah seperti kentang dan lain sebagainya itu kan karbohidrat. Karbohidrat sama karbohidrat nanti beradu dia. Makanya banyak anak-anak kan yang sudah mempunyai berat badannya berlebihan. Kalau Ibu lihat di sekolah ini belum ada yang terlalu berlebihan. Resep makanan sehat untuk bekal dan penjajah kantin. Nah itu lihat, rolet isi sayur. Siapa yang pernah makan rolet? Simpa, karena ibunya Zulfa, ibunya catering ya. Bahannya apa? Nih, boleh nanti suruh orang tua kalian masak. 2 butir telur ayam, 4,5 sendok makan tepung terigu, 75 ml air, 1,2 sendok teh garam. Ada isiannya, ada daging, ada hati ayam, ada wortel, bihun, minyak. Nah itu udah lengkap. Karbohidratnya ada, ya proteinnya ada, garamnya sudah lengkap. Tuh. Nah, satu resep menghasilkan 3 porsi informasi nilai gizi per porsi. Lihat, energinya ada. Tuh, bisa kalian lihat berapa. Energi berapa, protein berapa, lemak berapa. Itu untuk 1 potong. Nah, kalau kalian sekali makan 5 potong, kalikanlah berapa. Ya. Tuh, bisa kalian baca sendiri ya, bisa dipelajari sendiri. Nah tuh sudah ini juga contohnya roti goreng. Nah ini sama, itu bisa kalian lihat. Lanjut kecil. Nah tuh hanya semuanya contoh ya, bola-bola nasi, rabuk ikan. Ini udah bagus ini. Boleh dicontoh di rumah, nanti boleh suruh orang tuanya masak ya. Ayam masak kecap sayur. Nah ini rasanya sering ya ibunya masak ya. Ya. Tuh. Omelet daun katu, tahu daun katu nak? Ya. Kemudian, nah sudah selesai. Jadi intinya yang disampaikan sama ibu dan bapak kepala sekolah tadi, intinya anak-anak
kalian semuanya harus pintar-pintar memilih makanan, mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Udah paham ya nak ya? Baiklah, itulah penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Joko Paman SD Negeri 77 bisa. Acara kita ini sudah selesai, tapi harapan kami para guru ya agar kiranya anak-anak memperhatikan satu makanan yang akan kita beli. Kemudian kalian juga kasih tahu dengan teman-teman kalian yang tidak datang ke sini bahwa makanan sehat itu bagaimana. Kemudian jajan yang boleh kita ini kan bagaimana. Tadi kan sudah dijelaskan oleh penyaji kan. Pertama Bapak Kepala Sekolah, kemudian Ibu Siti untuk menyajikan materi yang itu tadi. Jadi harapan Ibu, kiranya kita jangan hanya membuang-buang waktu kita saja di sini, ya. Nah, setelah ini anak-anak sekalian bawa wadah makanan agar tidak membuat sampah, ya. Lalu setelah ini juga anak-anak sekalian harus ceritakan dengan teman-teman kalian di sekolah apa saja yang telah kalian dengar di sosialisasi kita pada hari ini, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.